Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami untuk tugas, yaitu buah Makassar untuk diabetes mellitus. Sebelum itu, ini adalah anggota dari kelompok kami. Kemudian ini adalah daftar isi akan kita presentasikan. Baik, jadi bagian pertama itu kita akan membahas mengenai taksonomi, morfologi, dan habitat dari sampel yang kita dapat. Jadi, adapun sampel atau tanaman yang kita dapat itu adalah buah Makassar. Jadi dia itu berasal dari kingdom Plantae atau tumbuhan, terus divisinya Magnoliopsida, kelasnya Magnoliopsida, dan dia itu termasuk subkelas Rosidae, dan organ itu Geraniales. Kemudian dia itu termasuk di famili Sumarobaceae. Kemudian genusnya itu Brose dan spesiesnya itu Brose javanica Elmer. Kemudian untuk morfologi buah Makassar sendiri itu dia itu merupakan padu tegak menahun tingginya itu sekitar 1 sampai 2,5 meter, yaitu berambut halus dan berwarna kuning. Daunnya itu majemuk menyirip ganjil, jumlah anak daun itu 5 sampai 13, bertangkai dan muncul berhadapan. Daun berbentuk lancet memanjang, ujung meruncing, pangkal berbentuk baji tapi bergerigi kasar, permukaan bawah berwarna hijau muda, panjangnya itu 5 sampai 10 cm dan lebarnya itu 2 sampai 4 cm. Kemudian untuk pangkalnya itu berkumpul dalam rangkaian berupa malai padat yang keluar dari ketiak daun dan berwarna ungu kehijauan. Kemudian buahnya itu berbentuk bulat, telur panjangnya itu sekitar 8 mm. Kemudian juga sudah masak, buahnya itu akan berwarna hitam, bijinya itu bulat telur, kulit tipis dan berwarna putih. Kemudian untuk habitat dari buah Makassar itu sendiri itu berasal dari India, Sri Lanka, Semenanjung Malaya, Indonesia hingga Australia bagian utara. Nah, buah Makassar tumbuh di daerah yang terbuka, hutan dataran rendah, semak belukar, dan tumbuhan itu kadang ditanam sebagai tanaman pagar. Kemudian untuk buah Makassar itu sendiri, kalau di Makassar itu sering juga dikenal dengan nama tambang marica. Mungkin demikian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya sarankan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pemanfaatan buah Makassar di sini di masyarakat. Yang pertama, untuk bagian daunnya, di sini buah Makassar digunakan sebagai anti diabetes, di mana bagian daunnya dikonsumsi di masyarakat itu biasanya dikonsumsi dengan cara 5 gram dari daun tanaman buah Makassar tersebut direbus dengan air 100 ml pada suhu 95 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Air hasil rebusan tersebut kemudian diminum oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya dari bijinya sendiri, biji buah Makassar tersebut dikumpulkan kurang lebih 8 sampai 10 biji, kemudian ditumbuk hingga halus. Nah, nanti biji tersebut yang telah halus kemudian dilarutkan dengan 2 sendok air hangat dan diminum oleh masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya itu terkait dengan khasiat dan senyawa yang berperan dalam buah Makassar ini. Next. Jadi adapun kandungan terbesar yang terdapat pada tanaman buah Makassar ini atau
Bursacea javanica ini merupakan senyawa quasinoid yang paling banyak ditemukan pada tanaman Bursacea javanica yang merupakan turunan terpenoid. Nah, next. Nah, peran quasinoid ini dalam mengobati diabetes itu dapat menurunkan kadar gula darah, di mana beberapa penelitian ini menunjukkan melakukan percobaan di mana hasilnya ini menunjukkan bahwa quasinoid ini mampu membantu menurunkan kadar gula darah dengan mengurangi resistensi insulin yang menjadi masalah utama dalam diabetes tipe 2. Nah, kemudian dia juga ini berperan dalam melindungi sel beta pankreas, di mana sel beta pankreas ini merupakan sel yang memproduksi insulin. Nah, beberapa quasinoid ini dia ini memiliki potensi untuk melindungi sel beta pankreas dari kerusakan yang dapat membantu, sehingga dia ini dapat membantu mempertahankan produksi insulin yang cukup. Kemudian selain itu quasinoid ini juga dapat sebagai antiinflamasi, di mana dia ini membantu antiinflamasinya ini dia membantu mengurangi peradangan yang terkait dengan diabetes tipe 2 seperti resistensi insulin, yang mana peradangannya ini dapat di mana peradangannya ini nanti dapat mengganggu respon sel terhadap insulin, yang menyebabkan sel-sel dalam tubuh itu menjadi kurang sensitif terhadap insulin, di mana kita ketahui bahwa insulin ini merupakan hormon yang mengatur penyerapan glukosa dari darah ke dalam sel, yang mengakibatkan tubuh memproduksi lebih banyak insulin untuk mencoba mengatasi resistensi ini. Maka quasinoid ini dapat mengobati diabetes dengan tadi peradangannya, efek peradangannya. Kemudian yang terakhir itu dia ini juga dapat menurunkan berat badan, di mana beberapa peneliti juga sudah meneliti terkait dengan peran quasinoid terhadap mengobati diabetes, yang mana dia ini mampu menurunkan berat badan yang nantinya sehingga dapat membantu mengendalikan ini diabetes tipe 2, karena kan berat badan yang berlebih atau obesitas itu merupakan salah satu faktor risiko utama dalam perkembangan diabetes mellitus tipe 2. Mungkin sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan buah Makassar tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyasari pada tahun 2017, di situ terlihat kurva hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyasari dan teman-temannya. Berdasarkan penelitian tersebut, di situ telah didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan kadar gula darah puasa pada hari ketiga perlakuan, baik pada kontrol positif, kontrol negatif, dan infusa daun tanaman Makassar tersebut. Penurunan kadar gula darah puasa pada infusa tersebut mencapai 40,66%, lebih besar daripada kontrol positif, yakni 15,78%. Penurunan kadar gula darah puasa pada kontrol negatif disebabkan oleh umpan balik negatif hormon insulin. Sel-sel beta pankreas yang belum rusak mensekresikan insulin sebagai bentuk respon homeostasis terhadap kenaikan gula darah. Sedangkan dilihat pada
gambar tersebut pada hari ke-6 dan ke-9 terjadi kenaikan kadar gula darah puasa pada perlakuan infusa daun Makassar, sedangkan pada kontrol positif tetap mengalami penurunan. Sedangkan jika dilihat pada hari ke-12 dan ke-15, pengamatan kadar gula darah puasa, infusa daun dapat mempertahankan kadar gula darah puasa pada hewan uji, sedangkan kontrol positif mengalami kenaikan dan penurunan kembali. Persentase penurunan kadar gula darah puasa infusa daun setelah pemberian 15 hari itu mencapai hingga 13,30%, sedangkan pada kontrol positif sebesar 22,04%. Berdasarkan analisis statistik dari kurva tersebut, diperoleh pengetahuan bahwa daun daun tanaman Makassar tersebut efektif untuk menurunkan kadar gula darah pada hewan uji. Namun karena pada penelitian tersebut minimal dosis yang diberikan adalah 5%, makanya pada saat diujikan tidak terjadi penurunan yang signifikan. Namun pada saat pemberian perlakuan pada hari ketiga terjadi penurunan yang signifikan. Namun setelah dilakukan selama berhari-hari, hasil tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Terjadinya hal tersebut karena dosis yang diberikan itu hanya 5%, sedangkan pada penelitian lain menyatakan bahwa dosis optimal yang dapat diberikan untuk menurunkan kadar gula darah untuk pasien diabetes itu dengan menggunakan daun tanaman Makassar bisa mencapai 5% sampai 10%. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait dengan efek dari salah satu efek yang didapat dihasilkan dari buah Makassar ini atau Butea javanica itu untuk terapi kanker paru-paru. Sebelumnya perlu diketahui kenapa obat ini dapat diberikan untuk pasien kanker paru-paru karena salah satu komponen atau salah satu parameter patofisiologi terkait dengan adanya kanker paru-paru itu adalah adanya penebalan dinding alveolus dan juga adanya sel-sel atau adanya mediator-mediator inflamasi yang muncul pada bagian paru-paru yang dalam jumlah yang berlebih. Nah, untuk efek dari Butea javanica ini sendiri, dia dikenali atau dia diketahui memiliki efek biologi seperti anti HIV, anti malaria, dan salah satunya adalah anti inflamasi. Maka dari itu, Butea javanica ini bisa digunakan sebagai obat dalam terapi kanker paru-paru seperti yang telah dilakukan oleh dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Jadi dia mengkaji terkait dengan bagaimana sih efek dari Butea javanica ini terkait dengan treatment pada orang yang menderita acute lung infeksi atau infeksi paru-paru akut. Terus di sini kita lihat hasilnya di mana untuk sebelum dilakukan data statistik itu dilakukan dulu elusidasi menggunakan HPLC yang didapatkan dari senyawa Butea javanica ini atau flavonoidnya itu terdapat beberapa jenis, yaitu ada brucine B, brucine A, brucine C, brucoside, dan berbagai macam jenis dari flavonoid ini ketika diidentifikasi HPLC. Kemudian untuk selanjutnya untuk mengetahui apakah ada efek antiinflamasinya itu dilakukan uji statistik, di mana dari uji statistik ini didapatkan efeknya terhadap nitrat oksida, di mana nitrat oksida ini sebagai penanda utama ketika adanya inflamasi di sel. Nah, di sini kita lihat di datanya bahwa pada data 5 sampai 9 itu 5 sampai 9, 17 sampai 19 dan 23 itu menunjukkan sekali oleh statistik menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penghambatan produksi nitrat oksida pada sampling kanker paru-paru akut, di mana untuk data lainnya seperti 1 sampai 4, 10 sampai 16, 20 sampai 22 dan 24 itu menunjukkan potensi yang kurang
terhadap inhibisi atau penghambatan dari nukleotoksida. Next. Ya, selanjutnya untuk data histopatologinya, kita melihat bagaimana efek dari Brucella japonica ini terhadap penginduksi lipopolisakarida yang akan membantu dalam peningkatan infeksi dari paru-paru akut ini, di mana didapatkan bahwa uh, Brucellsite B itu memiliki efek yang signifikan dibandingkan dengan Brucellsite lainnya dari hasil derivatisasi kosinoidnya itu terhadap penghambatan lipopolisakarida yang dapat mengindukasi nukleotoksida. Nah, maka dari itu kesimpulan dari penelitian ini bahwa telah terbukti bahwa Brucella javanica ini memiliki senyawa antiinflamasi yaitu terkhusus pada Brucellsite B dalam mengobati atau mengatasi penyakit infeksi paru-paru akut. Nah, di mana itu ditandakan dengan tadi uji statistik terhadap beberapa jenis Brucellsite dan juga dari uji histopatologi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi selanjutnya itu saya akan menyimpulkan di mana Brucella japonica ini dia tuh memiliki dosis yang efektif pada konsentrasi efektif yakni 5% sampai 10% dalam 100 ml air. Nah, interaksi obat Brucella japonica ini digunakan sebagai anti kanker, anti bakteri, dan anti diabetes. Nah, untuk cara penggunaannya itu bisa kalau bijinya itu kita tumbuk 8 sampai 10 biji kering, terus ditambahkan 21 sendok teh air hangat pada tumbukan buah, terus selanjutnya itu siap untuk dikonsumsi. Nah, adapun yang harus diperhatikan pada penggunaannya yaitu untuk ibu hamil dan menyusui itu tidak boleh mengonsumsinya, dan bagi anak-anak sebaiknya tidak mengonsumsi dengan dosis yang berlebihan sebelum berkonsultasi dengan dokter atau herbalisis. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi